semuanya. Semoga di tengah-tengah pandemi ini semuanya diberikan kesehatan dan hari-hari yang menyenangkan. Jadi di video ini kita akan menyimak seperti apa sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu varietas dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Melayu ditemukan pertama kali di Pulau Sumatera, Provinsi Jambi, tepatnya di Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7. Dari nama kerajaan inilah muncul istilah Melayu atau Malaya. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah Melayu menyebar luas ke negeri-negeri di luar kerajaan Melayu tersebut. Lalu oleh karena itu, Empu Prapanca menulis dalam kitabnya Kakawin Nagara Kertagama bahwa Sumatera dijuluki sebagai bumi Melayu. Bahasa Melayu kuno yang berkembang di bumi Melayu berlogat O. Namun dalam perkembangannya, orang Melayu berimigrasi ke Semenanjung Malaysia. Istilah Melayu yang beredar di Semenanjung Melaka atau Malaysia yang akhirnya disebut Semenanjung Melayu atau Tanah Melayu. Akan tetapi kenyataannya adalah istilah Melayu itu berasal dari Indonesia. Bahasa Melayu yang bersebar di seluruh daerah Semenanjung Melaka berlogat E. Selain kerajaan Melayu sebagai asal istilah Melayu, ada juga kerajaan lain dari abad ke-7 yang menggunakan bahasa Melayu, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang juga berada di bumi Melayu ini meninggalkan beberapa artefak yang tertulis dalam bahasa Melayu kuno, berupa prasasti-prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan campuran bahasa Sanskerta. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pribumi dikarenakan kemampuan tulis Belanda yang rendah. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan penerbitan karya-karya sastra dalam bahasa Melayu. Hal inilah penyebab mulai terbentuknya bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuknya semula bahasa Melayu Rio Johor. Sejarah bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal abad ke-20 mulai ada perpecahan bentuk baku tulisan pada bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dan Persekutuan Tanah Melayu mengadopsi ejaan Wilkinson. Campur tangan pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Komisi voor de Volksletur atau Komisi Bacaan Rakyat yang disingkat dengan KBR pada tahun 1908. Lalu pada tahun 1910, KBR meluncurkan program Taman Pustaka yang membuahkan hasil yang cukup baik. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda mempunyai peran penting dalam sejarah bahasa Indonesia, terutama dalam penggunaannya sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sendiri adalah hasil dari Kongres Pemuda II. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, salah satu isi Sumpah Pemuda bertuliskan bahwa Pemuda Indonesia memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dalam kongres ini, Muhammad Yamin juga mengatakan bahwa ada dua kemungkinan bahasa yang akan digunakan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Dan Yamin berpendapat bahwa bahasa Melayu yang akan menjadi bahasa persatuan.
Sejarah bahasa Indonesia mengalami beberapa kali pengubahan ejaan, di mana ejaan pertama diberi nama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini disusun oleh Charles Van Ophuijsen serta Manawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan pengganti Van Ophuijsen adalah ejaan Republik atau dikenal juga dengan nama ejaan Suwandi. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden dan menjadi ejaan yang berlaku hingga saat ini. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa sejarah bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di Nusantara, dan bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari serta tidak memiliki tingkatan bahasa. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah tahu seperti apa sejarah bahasa Indonesia kan?